up, please. Let's greeting to all this. Good afternoon, Mom. Good afternoon. Sit down, please. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Iya. Ada yang sakit? Tidak. Berarti siap untuk mengikuti pembelajaran kita ya? Siap. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Garuda Pancasila 3I. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita mulai pembelajaran kita, absen dulu. Alfa Glory, Hadir Bu. Arena, Hadir Bu. Yamonaha, Hadir Bu. Justinus. Hadir Bu. Berarti kita hadir semua ya? Hadir. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita yang kemarin? Tolak peluru gaya obren yaitu tolak peluru membelakangi. Iya. Kalau untuk ortodos itu menyamping. Iya, itu dia. Jadi masih ingat ya? Ya, hari ini sesuai dengan pembelajaran kita di bab selanjutnya. Siapa yang tahu hari ini kita bahas materi apa, Nakku? Iya, pintar semua. Berarti udah membaca ini ya, kebugaran jasmani. Oke, bisa dilihat di layar? Bisa. Iya. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan. Iya, itu dia. Kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Jadi kalau kamu di rumah, contoh, hanya mencuci piring, udah itu bugar nggak? Kalau udah ngos-ngosan baru nyuci piring aja itu bugar nggak? Atau hanya menyapu teras halaman, tapi ternyata kamu udah lemas, langsung duduk, itu namanya bugar nggak badannya? Iya. Jadi untuk tubuh yang bugar itu, ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Sama kita baca. Seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki cukup energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar. Iya. Siapa yang tahu 10 komponen dari kebugaran jasmani? Salah satunya kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. Kelenturan. Iya. Terima kasih Kak Manca. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tapi masih ada komponen lain ya. Ada yang tahu? Apa itu, Nakku? Koordinasi daya ledak otot dan komposisi tubuh. Iya. Ada lagi yang tahu? Serbu. Iya, apa itu karena? Keseimbangan, kecepatan reaktif. Keseimbangan, kecepatan, dan kecepatan reaktif atau reaksi, itu maksudnya itu, ya kan? Ya. Bagus. So, tepuk tangan dulu lah. Tadi. Masih ada nggak yang lain daripada 9 yang dibilang kawan-kawanku tadi? Ada Bu. Ya, apa itu Bang Five? Kelincahan. Iya, itu dia kelincahan. Ini dia 10 komponen dari kebugaran jasmani tadi. Ada koordinasi, kelincahan, daya tahan, kekuatan, daya ledak, kecepatan reaksi, kelenturan, keseimbangan, dan komposisi tubuh. Iya. Koordinasi adalah salah satu komponen kebugaran jasmani adalah koordinasi, yaitu kemampuan seseorang dalam menggerakkan beberapa bagian tubuh yang berbeda. 2. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk bergerak secara cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. 3. Daya tahan. Daya tahan merupakan komponen yang
5. Daya ledak. Daya ledak adalah kemampuan tubuh untuk mengeluarkan kekuatan secara maksimal dalam waktu singkat. Oke, selanjutnya. Kecepatan menjadi salah satu komponen kebugaran jasmani adalah karena kemampuan dibutuhkan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara cepat. Dan ketujuh, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak. Ya, selanjutnya terakhir dong, nomor 8, 9, 10, bangku kelima dong. Nomor 8. Kelenturan. Agar tubuh mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa nyeri, maka dibutuhkanlah sebuah kelenturan. 9. Keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk bertahan dari suatu tekanan atau beban. Dengan memiliki keseimbangan yang baik, risiko mengalami cedera lebih rendah. 10. Komposisi tubuh. Selain komponen fisik seperti di atas, mengukur komposisi tubuh juga tak boleh dilewatkan dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani. Iya, jadi 10 komponen ini harus bisa dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Menandakan kita bugar. Ya, oke, perhatikan. Kelincahan berasal dari kata lincah, yang berarti selalu bergerak, tidak dapat diam, tidak tenang, dan tidak tetap. Kalau maksudnya sini tidak bisa diam itu bukan berarti kesana kesini dan begini terus, ya kan? Bukan nggak bisa diamnya seperti itu, tapi ketika dia contoh bisa dia berolahraga, ketika dia melakukan aktivitas yang lain, nah itu dia manfaat kelincahan. Yang pertama, mengkoordinasikan gerakan-gerakan berganda stimulasi. Ya. Yang kedua, melatih sistem pernafasan. Yang ketiga, memudahkan penguasaan teknik-teknik ini, gerakan efisien, efektif, dan ekonomis. Ya, keempat, mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungan. Iya, itu dia. Macam-macam bentuk latihan kelincahan. Perhatikan ada berapa di sini yang masukkan? 7. Ya, yang pertama, lompat zigzag. 2, lari zigzag. 3, lari cepat 2 kali. 4, lompat ke depan dan ke belakang. 5, squat berkuat dan lompat ke dalam. 6, menangkap bola. 7, memukul balon. Ya, yang akan kita pelajari di sini yaitu 2. Yang pertama, lari zigzag. Yang kedua, lari cepat bolak-balik. Yes. Sattergang. Lari bolak-balik sattergang dilakukan secara cepat, mungkin sebanyak 6-10 kali dari titik A ke titik B maupun ke titik lainnya. Arah antara titik 4-6 meter, namun pada intinya adalah tidak memberikan jarak yang jauh. Ya. Misalkan Anda harus mempersiapkan coneng lutut terlebih dahulu dengan meletakkannya secara belajar untuk membuat garis. Pastikan letak antara lutut sekitar 6 cm sehingga tidak terlalu berdekatan. Kemudian berlarilah secara zigzag melewati kerucut tersebut untuk melatih kelincahan. Ya, oke, perhatikan gambar. Inilah yang bisa dibilang nanti dibilang dengan atau setelah. Oke, yang ini. Jadi sampai sini, adakah yang mau bertanya? Tidak ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tonton video pembelajaran kita ya. Jadi ada videonya. Oke, dari video yang sudah kita tonton ini ada yang mau bertanya? Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kelincahan? Iya, oke, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau
Silakan. Ada yang mau maju duluan kelompoknya? Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 kami akan mempraktekkan perencanaan mengenai sateran dan zigzag. Ya, berarti ini anggaplah buku ini sebagai kun mereka ya. Ya, silakan. Ya. Baik, kami akan langsung mempraktekkannya yaitu Ini masih apa namanya ini Kak? Sateran. Yes, ini sateran. Perhatikan, ini variasi zigzag run dari kelompok 1. Ya. Lihat kunnya ada memakai 6 kun. Ya. Tidak 5, shuttle 5. Oke. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Oke. Terima kasih kepada kelompok 1. Mari kita berikan apresiasi. Dari pembelajaran kita hari ini, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan juga di LKPD, mungkin kendala yang masuk di dalam kita pada saat ini karena kita mungkin juga presentasi di dalam ruangan sehingga masih agak sedikit licin. Ya, licin. Ketika kita praktek di lapangan, memakai baju olahraga dan masing-masing kelompok mempraktekkan yang sudah dipresentasikan di depan Kak. Jadi selama nanti kalian di rumah diskusi lagi biar hasilnya nanti baik dan memuaskan. Bisa Nago? Bisa. Jaga kesehatan di musim hujan ini ya. Jangan suka main jangan suka main basah-basah. Iya, nanti Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Oke, untuk saat ini sudah sampai semua materi yang ingin Ibu sampaikan mengenai kebugaran jasmani, terkhusus materi kelincahan. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Kita di dalam, silakan Freddy. mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Padamu negeri jaya. Jiwa terima kasih kepada Preti. Let's greeting to our teacher. Good afternoon. Ya, silakan siap-siap untuk pulang.